Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Elizabeth Akoit dengan NIM 211F10388. Nah, Ibu dan teman-teman, pada bagian kali ini saya akan membahas tentang penyakit mata. Nah, penyakit mata ini ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama seropalmia. Seropalmia yaitu penyakit mata pada anak-anak yang kekurangan vitamin A atau anak yang diare terus-menerus sampai panas tinggi karena terlalu lama mengkonsumsi susu dari botol lebih dari 5 menit dan atau suka memasukkan sesuatu ke dalam mulut sehingga dapat menjadikan media bakteri. Yang kedua itu trakoma. Trakoma yaitu penyakit mata yang tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi juga anak-anak yang sedang dalam masa perkembangannya melalui virus yang bernama Chlamydia trachomatis. Lalu yang ketiga adalah katarak. Nah, katarak yaitu penyakit mata yang menyerang pada lensa mata sehingga pada lensa mata tampak keruh sampai tertutup putih. Penyakit katarak ini bisa disembuhkan dengan cara operasi, tetapi jika dibiarkan terus-menerus akan berakibat kebutaan pada mata. Lalu yang keempat itu adalah glukoma. Nah, glukoma yaitu penyakit mata yang terjadi karena adanya cairan yang bertambah pada bola mata sehingga pada bola mata mengalami tekanan meningkat yang mengakibatkan bola mata seolah-olah menonjol keluar atau dalam bahasa Jawanya itu mendolo. Nah, pada permukaan mata tampak keruh dengan warna putih akibat cairan mata, dan ketika penyakitnya kambuh maka cairan akan menjadi banyak sehingga membuat mata terasa gatal dan rasa sakitnya sampai terasa pada tulang sumsum belakang. Jadi saya ulang, yang keempat ini adalah glukoma. Nah, glukoma yaitu penyakit mata yang terjadi karena adanya cairan yang bertambah pada bola mata sehingga pada bola mata mengalami tekanan meningkat yang mengakibatkan bola mata seolah-olah menonjol keluar atau dalam bahasa Jawanya itu mendolo. Nah, pada permukaan mata tampak keruh dengan warna putih merata akibat cairan mata, dan ketika penyakitnya kambuh maka cairan akan menjadi banyak sehingga membuat mata terasa gatal dan rasa sakitnya sampai terasa pada tulang sumsum belakang. Nah, lalu yang kelima itu adalah diabetik retinopati. Nah, diabetik retinopati yaitu penyakit mata yang mengakibatkan gangguan pada retina dan penyebabnya adalah penyakit diabetes mellitus. Jadi pada retina, jadi pada retina tersebut penuh dengan pembuluh-pembuluh darah yang berdampak pada pengaruh sistem sirkulasi sehingga merusak penglihatan, ya. Jadi pada retina itu pembuluh-pembuluh darah yang berdampak pada pengaruh sistem sirkulasi sehingga merusak penglihatan. Lalu yang keenam itu adalah makular degenerasi. Artinya penyakit mata yang kondisi pada umumnya agak baik, di mana daerah tengah pada retina secara berangsur-angsur akan memburuk. Nah, jadi anak dengan retina degenerasi masih memiliki penglihatan perifer. Ya, itu yang keenam. Lalu yang ketujuh itu adalah retinopathy of premature. Itu penyakit mata yang dialami oleh bayi prematur. Jadi kondisi anak yang lahir prematur itu akan memiliki potensi penglihatan yang kurang
yang kurang akibat ditempatkan pada inkubator, ya di mana terjadi perubahan kadar oksigen sehingga dapat berakibat meninggalkan bekas luka pada jaringan mata. Ya, itu yang ketujuh tadi saya ulang, retinopathy of prematuri, yaitu penyakit mata yang dialami oleh bayi prematur. Jadi kondisi anak yang lahir prematur akan memiliki potensi penglihatan yang kurang akibat ditempatkan pada inkubator, yang mana terjadi perubahan kadar oksigen sehingga dapat berakibat meninggalkan bekas luka pada jaringan mata. Ya, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan, ya. Nah, jadi teman-teman, ibu yang memiliki kelainan tulang pinggul, maka tulang ini akan menekan kepala bayi saat proses kelahiran. Jadi tentunya hal ini dapat dihindarkan jika seorang ibu yang melahirkan itu mengambil tindakan, yaitu untuk melakukan operasi sesar, ya. Jadi teman-teman, dan saya ulangi, jadi teman-teman dan ibu yang memiliki kelainan tulang pinggul, maka tulang ini dia akan menekan kepala bayi saat proses kelahiran. Nah, jadi tentunya hal ini bisa dapat dihindari jika seorang ibu yang melahirkan itu mengambil tindakan, yaitu untuk melakukan operasi sesar. Jadi yang pertama adalah postnatal. Nah, postnatal yaitu terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan. Nah, ini terjadi pada usia perkembangan anak setelah anak dilahirkan. Ya, jadi saya ulang, postnatal yaitu terjadi kelainan setelah anak dilahirkan. Ini terjadi pada usia perkembangan anak setelah lahir, yaitu pada usia 18 tahun. Nah, anak masih bisa mengalami terjadinya kelainan. Itu contoh, atau misalnya kecelakaan, keracunan, terus kejang, tumor otak, terus kemudian diare dan lain-lain. Nah, lalu yang berikut itu adalah hal-hal yang menyebabkan kelainan, kecacatan anak di masa bayi. Saya ulang ya, berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan kelainan atau kecacatan anak di masa bayi. Yang pertama itu adalah penyakit infeksi bakteri. Nah, penyakit infeksi bakteri dari tuberkulosis atau TBC, kemudian ada bakteri virus meningitis, kemudian encephalitis, kemudian di sini ada diabetes peritus. Nah, nama jenis virus ini sangat bagus-bagus ya. Ya, kemudian juga penyakit panas tinggi yang dapat menyebabkan kejang-kejang atau staph. Kemudian radang telinga atau otitis media, kemudian kemungkinan kemasukan air ke tuban sehingga telinganya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, teman-teman, hal ini dapat menyebabkan anak bisa tuli atau mengalami ketulian. Kemudian ada juga penyakit malaria tropicana yang menyebabkan kejang-kejang. Untuk itu, teman-teman, bayi yang baru lahir perlu dijaga, sebab karena usia bayi akan cepat terkena infeksi atau penyakit. Nah, ini seperti panas tinggi atau staph tadi ya. Lalu penyakit ini sangat kronis karena membutuhkan pengobatan secara intensif.
penyakit ini terkena bayi, maka akan menghambat perkembangannya. Misalnya perkembangan fisik dan mental. Karena pada masa bayi masih mengalami pertumbuhan yang sangat besar pada otaknya. Ini biasanya disebut usia keemasan ya. Nah, penyakit anak-anak yang akut ini bisa mempengaruhi komplikasi pada organ mata. Nah, kemudian virus yang menyerang saraf pusat yang merusak pada organ penglihatan. Lalu yang kedua itu kekurangan zat makanan, gizi dan nutrisi. Nah, gizi dan nutrisi ini juga sangat dibutuhkan oleh seorang bayi yang baru dilahirkan. Karena untuk proses pertumbuhan sesempurna otak dan organ-organ penting lainnya. Jadi gizi dan nutrisi ini sangat dibutuhkan oleh seorang bayi yang baru dilahirkan. Karena ini pertumbuhan sesempurna otak dan organ-organ penting lainnya. Jadi ketika anak usia kurang dari 6 bulan, cukup kita berikan ASI atau air susu ibu. Nah, karena usus anak belum sempurna untuk mengolah makanan. Jika dipaksa memberikan makanan yang berat seperti nasi atau buah, ya ini mungkin buah yang di blender ini juga bisa dapat mempengaruhi pencernaan anak ya. Nah, mungkin saat ini anak kelihatan baik-baik saja, tapi dalam perkembangan mungkin pada masa remaja anak akan mengalami sakit perut karena pencernaan dulu terlalu dipaksakan. Untuk mencernakan sesuatu yang keras, maka seorang ibu yang setelah melahirkan supaya air susunya banyak. Biasanya orang zaman dulu mungkin harus minum jamu, kemudian seperti mengkonsumsi pon-pon, lalu kunyit juga, makanan-makanan yang bergizi seperti nasi, protein, mineral, sayur mayur, lauk pauk dan buah. Kemudian susu, vitamin-vitamin yang tercukupi ya. Seorang ibu yang baru melahirkan dilarang untuk diet ya. Jadi seorang ibu yang baru melahirkan itu dilarang untuk diet ya. Mungkin karena takut gemuk. Kadang-kadang ibu-ibu menjaga badannya supaya langsing ya. Tetapi ketika hadirnya seorang bayi atau dalam hidupnya, sehingga perhatian berpusat pada seorang bayi. Nah, jika seorang ibu ini merasa tertekan tubuh, tidak secantik atau tidak seindah yang dulu lagi, sehingga berdampak pada air susu ibu, ya, dan akhirnya anak minum susu kaleng. Kasihan kan? Nah, jadi seorang ibu dituntut untuk memiliki pikiran yang luas, wawasan yang luas untuk tidak lagi stres. Lalu terhindar dari pikiran yang stres. Semua ini akan berdampak pada perkembangan atau pertumbuhan si bayi atau si kecil. Nah, biasanya seorang ibu yang baru saja melahirkan mengalami baby blue. Nah, mengapa? Ya, mungkin secara psikologi suami merasa dikesampingkan. Jadi siapapun yang berinteraksi dengan seorang ibu, yang pertama itu harus merasa memiliki empati, kemudian punya perhatian, kemudian memiliki penerimaan. Oke? Ya, jadi
Supaya apa? Nah, supaya mental ibu ini bagus, terus tidak stres, tidak depresi, karena semua itu akan berdampak pada perkembangan bayi, ya. Nah, lalu ya pada bagian ketiga yaitu kecelakaan. Ya. Jadi bayi yang baru dilahirkan pada masa perkembangannya harus benar-benar dijaga, ya. Itu perlu dijaga oleh orang tua atau pengasuh. Karena bayi terlahir normal seperti biasanya, tapi karena banyak kecelakaan yang terjadi pada seorang bayi pada masa perkembangannya. Ya, jadi saya ulang, pada bagian yang ketiga itu adalah kecelakaan. Jadi bayi yang baru dilahirkan pada masa perkembangannya harus benar-benar dijaga oleh orang tua atau pengasuh. Nah, karena bayi terlahir normal seperti biasanya, karena banyak kecelakaan yang terjadi pada seorang bayi. Nah, pada masa perkembangannya. Karena pada masa perkembangan bayi, rasa ingin tahu itu sangat tinggi. Maka pada masa perkembangan bayi atau anak seperti ini harus benar-benar dijaga, karena walaupun bayi terlahir normal seperti biasanya atau seperti anak-anak lainnya pada umumnya, tetapi seorang bayi atau anak masih bisa mengalami kelainan karena kecacatan dari dalam diri bayi. Nah, juga dari luar diri bayi atau anak. Itu misalnya kecelakaan terjadi karena benturan, jatuh dari ketinggian, dan trauma. Nah, anak di bawah usia 3 tahun perlu diperhatikan. Nah, mengapa? Karena di usia seperti ini anak bisa memahami kalau itu bahaya. Misalnya terkena benda tajam seperti pisau, parang, arus listrik, zat kimia, lalu kecelakaan kendaraan, jatuh dari ketinggian. Nah, kecelakaan seperti ini biasanya mengenai otak dan akan menyebabkan kerusakan pada otak, ya. Nah, otak adalah suatu organ utama dalam kehidupan manusia. Jadi, otak itu adalah suatu organ utama dalam kehidupan manusia. Kalau otak sampai mengalami kelainan, maka sistem atau fungsi tubuh lainnya akan mengakibatkan luka. Misalnya luka pada otak, maka orang itu perlu memberi perhatian ekstra bagi anak usia seperti ini. Baik, oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya pada bagian yang keempat ini adalah keracunan. Nah, ini bagian yang keempat ini keracunan. Nah, racun yang masuk ke dalam tubuh seperti cairan-cairan, misalnya air raksa, pewangi pakaian, pembersih lantai, dan lain-lain. Jika tidak diletakkan pada tempatnya, maka itu sangat membahayakan anak. Nah, itu misalnya anak mengkonsumsi cairan-cairan tersebut, maka akan berdampak buruk pada tubuh bayi atau anak, ya. Jadi jika kita meletakkan barang-barang seperti ini, kita harus sangat hati-hati dan kita menyimpan pada tempatnya, karena ini sangat
membahayakan anak ya. Jadi misalnya anak yang mengkonsumsi cairan-cairan tersebut itu akan berdampak buruk pada tubuh bayi atau anak. Lalu racun ini memasuki tubuh anak melalui makanan yang akan dikonsumsi, seperti makanan kadaluarsa, kemudian makanan yang sudah basi atau busuk. Dan makanan yang mengandung racun substitutif. Racun ini akan mempengaruhi daya tahan tubuh bayi atau anak melemah, karena racun ini meracuni secara permanen, sehingga racun ini akan menyebar di dalam darah dan bisa pula dialirkan ke otak, sehingga menyebabkan kecacatan pada bayi atau anak. Ya, jadi ibu dan teman-teman, terima kasih untuk materi penyebab kelainan mata. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya mungkin ada yang kurang atau tidak pas. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf untuk materi saya pada kali ini. Sebelumnya saya minta maaf. Jadi ibu dan teman-teman, terima kasih.